Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pagi hari ini kita kembali bertemu di awal bulan Desember dan minggu ini juga merupakan minggu terakhir di tahun 2021. Ada banyak yang sudah terjadi, ada banyak kejadian yang sudah kita lalui di tahun 2021 dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita sampai dengan pada saat ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di ibadah minggu persekutuan teruna. Karena itu, Sus mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita beribadah. Kita bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Adik-adik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah minggu persekutuan teruna GPIB Immanuel Medan. Berkati ibadah ini Bapa, biarlah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau berkati pelayan firman yang akan menyampaikan firman, supaya firman yang disampaikan bisa kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungan kita di pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Di minggu kedua Advent ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu yang sebentar nanti akan hamba bawakan. Bapa, Engkau kuasai hati dan pikiran kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga baik adik-adik yang mendengar maupun hamba yang akan memberitakan firman, kami boleh sangat mengerti akan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, Sis Rizka yang akan membawakan firman kebenaran buat kita semua. Dan minggu kali ini adalah minggu kedua Advent. Adik-adik, Advent adalah masa penantian atau kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Dan judul atau tema dari ibadah kita hari ini adalah kasih Allah yang memulihkan. Bicara tentang pemulihan berarti ada sesuatu yang mau disembuhkan, atau ada yang sakit atau terluka dan itu mau dipulihkan. Cerita kita pada pagi hari ini menceritakan tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel melakukan satu kesalahan atau mereka memberontak kepada Allah, sehingga mereka dapat teguran dari Tuhan, dapat didikan dari Tuhan. Mereka dicampakkan di tanah Babel, tanah pembuangan. Selama 70 tahun masa yang mereka harus alami di masa pengasingan itu merupakan masa yang bisa dibilang tidak singkat. Pergumulan kehidupan mereka di sana. Tapi apa yang Allah lakukan, adik-adik? Allah tidak berdiam diri. Justru ketika mereka ada di sana pun, Allah masih menunjukkan kasih setianya. Allah tetap ada bersama dengan mereka. Dan Allah itu adalah Allah yang nyata dan hidup bersama dengan mereka. Sehingga bacaan kita pada pagi hari ini dimulai dengan kata-kata hiburkanlah, hiburkanlah. Dengan kata lain mau memaksudkan bahwa sudah berakhir masa mereka di pembuangan itu. Sekarang Allah mau membawa mereka lagi, mau melepaskan mereka lagi, mau memulihkan keadaan mereka kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Dan ini juga ingin membuktikan kepada bangsa-bangsa bahwa benar Allah itu kan ada, tetap menyertai mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nah kitab Yesaya ini merupakan kumpulan nubuat tentang pemulihan yang Allah lakukan terhadap umatnya. Ya, setelah mereka menjalani masa pembuangan selama 70 tahun akibat pemberontakan mereka. Dan tadi kitab Yesaya juga merupakan satu penghiburan atau pujian kepada orang Israel. Untuk menyiapkan hati mereka menyambut hari pembebasan yang akan segera tiba. Bagaimana mereka mau menyiapkan hati mereka? Ada hal penting sehingga mereka boleh masuk atau melihat keselamatan atau kemuliaan yang daripada Tuhan. Mereka harus menyingkirkan, dalam bacaan ini ada 3 hal penting. Yang pertama, adik-adik, kalau kita baca tadi, keadaan hati mereka itu diumpamakan seperti jalan. Nah, kalau kita berjalan di jalan yang rata, atau misalnya ada jalan tol, pasti kita senang jalan, adik-adik. Lurus lempang aja begitu ya. Allah mau menginginkan hati orang Israel juga seperti itu. Nah, kalau dikatakan nanti di ayat yang keempat misalnya, ada lembah. Jalan itu diibaratkan seperti suasana hati. Nah, lembah berarti ada mungkin genangan air atau sesuatu, namanya sudah lembah. Nah, lembah tadi harus ditutup. Lembah diibaratkan dengan suasana hati yang hilang pengharapan, putus asa, kecewa. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini adik-adik kita tidak lepas yang namanya pergumulan. Kita akan diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang yang mungkin dengan egoisme kepada kita. Ada orang-orang yang dengan sengaja membuat hati kita juga terluka, kecewa. Sepertinya kita diperlakukan tidak adil. Jadi firman ini yang pertama mau mengingatkan
kepada orang Israel, kalau mau mendapat kemuliaan Tuhan, mau melihat itu semuanya, kondisi hatimu jangan seperti lembah. Kau harus tutup itu. Harus mengampuni. Jangan punya rasa putus asa yang terlalu dalam. Hilang pengharapan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Yang kedua, diibaratkan seperti gunung bukit. Ya, jalanan seperti ada tanjakan-tanjakan. Kita bisa tersandung. Nah, Allah mau mengibaratkan itu. Nah, orang Israel juga, karena mereka adalah bangsa yang dominan, mereka merasa bahwa hidup mereka jadi angkuh, sombong, congkak. Allah mau mengingatkan, jangan punya lagi perasaan seperti itu. Sehingga perasaan angkuhmu, sombongmu, congkakmu, itu juga kau harus ratakan. Yang ketiga dikatakan tanah yang berlekuk-lekuk. Ini menggambarkan juga suasana hati orang Israel pada saat itu. Di satu sisi, kadang-kadang mereka merasa bahwa begini, mereka tuh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi nanti dalam keadaan posisi yang lain, dalam keadaan yang mungkin yang lain, mereka lupa. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah ilah-ilah lain, menyembah patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Yang berikutnya adalah simbol hati mereka itu terombang-ambing untuk mengikut Tuhan. Pertama, ketika saat-saat tertentu mereka bisa juga setia ikut sama Tuhan. Tapi dalam kondisi yang lain juga mereka juga bagaimana? Mereka tidak mengikut Tuhan. Jadi Allah mau mengingatkan di sini. Suasana hati yang ketiga tadi diratakan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik sekarang juga? Allah juga ingin memulihkan kita sekarang ini juga. Ketika kita di masa akan ini menunggu kedatangan Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Bagaimana keadaan hati adik-adik dan ketika kita dikecewakan orang? Kita siap mengampuni mereka. Ketika mungkin kita merasa kecewa, disakiti, terpres dalam keadaan, atau apa yang kita inginkan, kita cita-citakan belum kecapai, kita kecewa, kita putus asa. Mari adik-adik, firman ini mau mengajar kita semua bahwa hati kita boleh sedih, tapi jangan terlalu kecewa. Mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain yang sudah melakukan itu pada kita. Ya. Kita sedia untuk membuat mereka juga nyaman bersama dengan kita. Nah, kalau teguran Allah kepada orang Israel itu bukan berarti Allah itu kejam, Allah tidak kasih. Ya, Allah kan pribadinya kasih. Tapi konsekuensi yang mereka lakukan tetap ada. Allah tetap mengampuni. Bagaimana juga dengan kehidupan kita juga adik-adik. Bukan tidak mungkin satu saat atau pernah kita melakukan kesalahan. Tapi apakah hukuman yang kita terima dari guru, dari orang tua kita anggap itu yang berlebihan? Atau kita menganggap bahwa mereka tidak mengasihi kita? Teguran, didikan yang mereka berikan kepada kita, itu adalah bagian dari kasih sayang mereka. Karena apa yang mereka inginkan adalah kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ingin memurnikan hati kita, perasaan kita, pola pikir kita, tindakan kita. Sehingga apa yang diharapkan guru, diharapkan orang tua, diharapkan Tuhan juga, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kehidupan kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari. Masa akhir ini adalah kita mempersiapkan hati kita menjadi hati yang baru. Kita mau tinggalkan semua rasa-rasa yang tidak baik. Kita sedia mengampuni sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita berdoa syafaat ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
pada kesempatan pagi hari ini Bapak, kami berterima kasih untuk semua penyertaan-Mu kepada kami Bapak yang tiada putus-putusnya. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu pagi hari ini. Bapak, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, dengan segala program yang dilakukan oleh pemerintah Bapak dalam menanggulangi pandemi COVID ini Bapak. Biarlah Engkau turut campur dalam segala apa yang mereka upayakan Bapak. Program vaksin yang dijalankan oleh pemerintah bisa merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Bapak, Engkau mau sertai dia, memberikan dia kesehatan, agar dia dapat memimpin negara ini, membawa ke arah yang lebih baik lagi. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk seluruh pemerintahan, baik yang pusat sampai ke daerah Bapak, Engkau pimpin sertai mereka, agar mereka dapat membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kami ingin berdoa juga Bapak untuk gereja di muka bumi, khususnya untuk gereja kami GPIB Immanuel Medan, dengan segala program yang dilaksanakan Bapak dari Pelkat dan juga komisi, para majelis dan seluruhnya Bapak Engkau menyertai, memberikan kesehatan untuk Bapak Pendeta kami dan keluarga Bapak, juga para majelis dan juga untuk seluruh pengurus dan komisi-komisi yang ada. Biarlah apa yang kami lakukan ini Bapak berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga mau sertai program yang kami lakukan di Persekutuan Teruna Bapak, biarlah semuanya boleh berjalan dengan sebaiknya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami Bapak, yang pada saat ini sebagian mungkin sudah melakukan kegiatan sekolah luring Bapak. Engkau sertai mereka, memberikan mereka kesehatan yang terbaik, sehingga mereka boleh melaksanakan sekolahnya dengan baik pula, dan tidak khawatir karena yakin dan percaya Engkau selalu ada beserta dengan mereka. Bagi adik-adik kami yang sakit, Engkau mau sembuhkan Bapak, memberikan mereka kesehatan yang terbaik agar mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Engkau juga mau melindungi orang tua kami Bapak dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di kantor, sertai dan pimpin mereka selalu Bapak. Banyak lagi yang ingin kami doakan Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau maha mengerti, maha mengetahui sampai ke dalam lubuk hati kami masing-masing. Bapak, terima kasih Bapak. Inilah doa kami Bapak yang kami bawakan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada saat ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga persembahan ini dapat dikelola secara baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, tapi anak-Mu yakin Engkau akan menyempurnakannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah di penghujung acara kebaktian kita di minggu pagi ini. Kita mau minta berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai kita dan kita meminta kepada Tuhan, kita dikuatkan. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah ya Tuhan, kami siap sedia menjadi remaja-remaja Kristen yang mempertahankan iman kami. Lalu Tuhan, kami juga sedia untuk ditegur ketika kami melakukan kesalahan. Ya Bapa dalam surga, kami mau meminta berkat daripada-Mu, kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kami kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semuanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Shalom.